Bayangkan sebuah benteng megah berdiri di jantung kota Yogyakarta. Tembok tebalnya menyimpan suara langkah penjajah, teriakan para pejuang, dan bisik-bisik kemerdekaan. Itulah benteng Vredeburg, saksi bisu yang pernah menjadi penjara tapi juga tempat lahirnya kebebasan. Ironis bukan? Sebuah benteng yang dibangun untuk menindas justru kini menjadi simbol perlawanan abadi. Kisah ini dimulai pada tahun 1760. Belanda yang waktu itu berkuasa memiliki satu tujuan sederhana, yaitu mengawasi keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I baru saja membangun keraton yang megah, pusat kekuasaan baru di tanah Mataram. Namun Belanda tahu, di balik dinding keraton itu tersimpan semangat rakyat yang sulit dijinakkan. Maka dibangunlah benteng ini. Awalnya bernama Rustenburg, artinya benteng peristirahatan. Namun setelah gempa bumi merobohkannya, Belanda membangunnya kembali dengan nama baru Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Ironi pertama dimulai di sini, sebuah benteng bernama perdamaian, yang justru digunakan untuk menekan bangsa yang ingin merdeka. Benteng itu bukan sekadar bangunan batu. Ia adalah mata Belanda yang mengintai setiap gerak keraton. Di dalamnya tersimpan barak tentara, gudang senjata, dan ruang interogasi. Dari sinilah laporan-laporan tentang rakyat yang memberontak dikirim ke Batavia. Bayangkan suasana malam saat itu, lampu-lampu minyak redup, langkah sepatu kulit bergema di lorong sempit. Dari celah jendela kecil, prajurit Belanda mengintai arah keraton. Setiap hari, para bangsawan dan rakyat hidup di bawah bayangan tembok ini. Namun di luar tembok, semangat melawan mulai tumbuh. Para pemuda Yogyakarta diam-diam membangun jaringan perlawanan. Satu demi satu, mereka mulai menyusup mempelajari seluk-beluk benteng itu, menunggu waktu yang tepat. Saat Perang Dunia II pecah, Belanda tumbang, dan Jepang datang mengambil alih. Benteng Vredeburg kembali berubah tangan dari simbol kolonial menjadi markas militer Jepang. Namun tak ada yang tahu, di ruang-ruang dingin itu, api perjuangan justru semakin menyala. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tahun 1945, rakyat Yogyakarta bergerak. Benteng ini menjadi saksi perubahan luar biasa. Dari tempat penyiksaan menjadi markas perjuangan Tentara Keamanan Rakyat TKR. Setelah sekian abad menjadi lambang penjajahan, Vredeburg akhirnya berpihak pada rakyatnya sendiri. Dari sinilah semangat Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan benar-benar hidup. Namun, perjalanan benteng ini belum berakhir. Tahun demi tahun berlalu. Meriam berhenti menyala, tapi suara sejarah tak pernah padam. Benteng Vredeburg kini berdiri tenang, berubah menjadi museum nasional. Di dalamnya, di balik dinding batu yang dulu menahan darah dan air mata, kini tersimpan kisah tentang perjuangan bangsa. Foto-foto, diorama, surat-surat tua semuanya bercerita tentang satu hal. Bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari pengorbanan panjang. Dan disinilah twistnya. Benteng yang dulu didirikan untuk mengawasi dan menaklukkan rakyat Yogyakarta, kini menjadi tempat rakyat belajar untuk tak pernah dijajah lagi. Mungkin sejarah memang selalu punya cara untuk menertawakan keserakahan manusia. Dulu, benteng Vredeburg berdiri sebagai simbol kekuasaan penjajah. Sekarang ia menjadi monumen kebanggaan bangsa. Dari dinding yang dulu menyimpan ketakutan, lahirlah tempat yang kini menyimpan harapan. Dan jika kamu berjalan melewati benteng itu malam ini, dengarkan baik-baik. Mungkin kamu masih bisa mendengar gema langkah para pejuang yang berbisik. Jangan pernah biarkan sejarah berulang.